Bab 42. Si penyewa rahim. Trauma. Aku hampir saja mati akibat cekikan Danita. Sudah seminggu sejak kejadian itu berlalu. Kini rumah Reno sudah disibukkan dengan persiapan pernikahan kami. Aku tidak diizinkan untuk keluar kamar untuk melakukan apapun. Diperlakukan layaknya seorang putri kecuali untuk keluar makan. Renata semakin tidak suka denganku. Tapi dia tidak membocorkan rahasia itu pada siapapun. Entah dengan alasan apa, tapi dia bisa membungkamnya. Pertunangan akan dilaksanakan nanti malam, sedangkan acara utama yaitu pernikahannya akan digelar besok. Sampai sekarang aku masih ragu untuk melakukan acara sakral ini. Reno juga tidak membiarkanku untuk mengatakan yang sebenarnya. Beberapa hari yang lalu, aku menyuruh Reno untuk membatalkannya sebelum semuanya terjadi. Reno menolak, dan inilah akhirnya. Aku tidak dibiarkan keluar kamar. Mama dan Papa Reno pun juga setuju kalau Reno memberi alasan yang menurutku juga cukup kuat. Dia menjadikan alasan pingsanku di rumah Dante kemarin itu agar aku senantiasa di dalam kamar. Padahal sama aja. Kalaupun aku menikah dengan Reno, sudah pasti memiliki hubungan kekerabatan dengan Dante. Pun pula ketika aku menikah dengan Dante, sama aja. Reno tidak mengeluarkanku dari masalah. Hanya saja menghindariku sesaat dari bayangan mereka. Aku juga merasa tidak mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh Dante. Kenapa dia selalu saja ke rumah Reno beberapa hari terakhir. Untung aja dia tidak membawa Danita. Jika tidak, mungkin mulut iblisnya sudah membuat keributan. Seperti hari ini, Dante kemari, entah dengan tujuan apa, padahal nanti malam dia bisa saja kesini karena pertunangan kami. Apa dia tidak punya kesibukan lain di kantornya? Untung aja setiap kali Dante kemari, Reno selalu mengawasinya. Meski dia menghampiriku di kamar, Reno mengikutinya. Dan bahkan aku rasa Dante tidak menghampiriku karena ada urusan denganku. Karena setiap kali kesini, dia akan mengobrol dengan Reno, bukan denganku. Meskipun itu di dalam kamarku, anehnya ketika ada anggota keluarga yang lain, mereka akan terlihat akrab, sedangkan ketika tidak ada, seperti biasa, mereka seakan musuh. Aku cukup prihatin dengan Ana, kenapa dia mau menikah denganmu? Tanya Dante pada Reno. Mereka ngopi di dalam kamarku berhadapan, sedangkan aku sengaja memojokkan diri, mendengarkan mereka, apa mereka tidak punya tempat lain selain kamarku. Malah nanti aku yang merasa prihatin pada Ana jika dia sampai menikah denganmu. Selamanya setiap hari dia akan tersiksa, jawab Reno. Dante tertawa, menghisap rokoknya, mengembuskan asapnya pada Reno. Dante merokok, sedangkan Reno tidak. Aku juga baru tahu dia merokok. Jangan merokok di sini, kamu bisa membahayakan kandungan Ana, ucap Reno. Batuk akibat asap rokok yang sengaja Dante hembuskan untuknya. Bukannya batuk, aku malah mual. Aku langsung berlari ke kamar mandi. Selagi menahan mual, aku sengaja mengunci pintu agar tidak ada yang menggangguku di antara keduanya. Suara gebrakan pintu itu terus aja terdengar. Aku mengabaikannya. Mual itu terus saja menghantuiku beberapa terakhir padahal saat di rumah Danita tidak sama sekali. Kehamilan ini bisa membuat nama baik keluarga Reno tercoreng. Dimanapun aku berada selalu membuat semua orang merasa rugi dengan kehadiranku. Kenapa hidupku seperti ini Tuhan? Ucapku berbicara dengan diriku sendiri di depan cermin. Brak, pintu berhasil dilumpuhkan oleh dua pria itu. Kenapa sih tidak bisa bersabar sedikit? Keluarlah, aku butuh privasi sebentar aja, ucapku berkumur. Ana, cinta, aku butuh privasi, tolakku. Mereka keluar dan menutup pintu, hanya saja tidak begitu rapat, akibat perbuatan mereka berdua. Jangan lama-lama, teriak Dante. Aku tahu itu adalah suaranya. Untuk apa peduli? Toh juga ujung-ujungnya menyakiti. Sejak sore hari, aku disibukkan dengan segala macam alat kecantikan ini. Beberapa orang mengerumuniku dengan alat mereka masing-masing. Ada yang khusus untuk make up, khusus untuk rambut, bahkan untuk baju. Tidakkah satu orang saja yang melakukannya? Aku cukup mual dengan kerumunan ini. Apalagi beberapa aroma parfum menjadi satu di ruangan ini. Menahan mual itu sakit, sangat tidak nyaman. Bisakah aku ke toilet sebentar? Tanyaku pada salah satu dari mereka. Sepertinya dengan berat hati mereka membiarkanku ke toilet.
Padahal mereka sudah siap dengan pakaian yang beberapa hari sudah kami siapkan. Gaun itu terlalu cantik, terlalu berharga untuk diriku yang kotor ini. Sesampai di toilet, aku langsung memuntahkan semuanya. Akhirnya keluar juga. Beberapa hasil polesan mereka jadi berantakan olehku. Sudahlah, yang penting rasa tidak nyaman ini bisa diatasi. Aku tidak mau berlama-lama di dalam toilet dan membuat mereka curiga denganku. Maafkan aku, make upnya sedikit berantakan. Bisakah kalian memperbaikinya? Tanyaku. Mereka mengangguk dan memperbaikinya lagi. Setelah make up dan rambut selesai dirias, selanjutnya adalah pakaian mewah ini. Dengan hati-hati mereka memakaikannya padaku. Aku pun demikian, apalagi harganya juga sangat mahal. Aku memang tidak tahu pastinya berapa. Hanya saja dari bahan dan tampilannya saja sudah menggambarkan kalau ini adalah barang yang mahal. Renata masuk ke ruang rias. Ia sudah siap terlihat sangat cantik. Tetap saja, dia menatapku tidak suka. Bisakah kalian keluar setelah ini? Aku mau bicara dengan Cinta, ujarnya. Dan benar aja, setelah selesai mereka keluar, menyisakan aku dan Renata di sini. Aku menunggunya untuk mengatakan apa padaku. Sepertinya ini adalah hal yang serius. Ada apa, Kak? Tanyaku, cukup takut dengan tatapannya. Aku hanya ingin mengatakan padamu untuk bisa menjaga sikapku di hadapan banyak orang. Malam ini kamu akan tunangan, besoknya akan menikah. Aku hanya ingin memiliki keluarga yang tenang, damai, tidak mendapat masalah apapun. Aku tidak mau masalah tentangmu itu sampai diketahui oleh banyak orang. Apalagi sebagian besar tamu malam ini adalah relasi bisnis Dante. Secara tidak langsung akan mencoreng nama baik kami sebagai keluarganya. Hanya aja aku pikir adikku telah buta memilihmu menjadi istrinya. Padahal ia bisa memilih lebih baik lagi perempuan di luar sana. Kenapa harus kamu, perempuan yang sudah hamil di luar nikah? Ucap Renata. Pada akhirnya aku yang salah. Padahal aku juga yang tidak mau hal ini terjadi padaku. Aku juga rindu kedamaian. Jujur aja, sudah lama aku tidak merasakannya. Aku juga ingin. Memangnya siapa yang mau diberikan nasib seperti ini? Tidak ada yang mau, Kak. Andai ku tahu kalau Dante hanya main-main aja denganku, mungkin aku juga akan menghindar darinya. Kakak pikir aku tidak mau melihat kalian bahagia. Aku ingin lebih dari yang kakak tahu, ucapku menahan tangis, atau semua kerja keras mereka sia-sia saja dalam meriasku. Baguslah, kalau kamu sadar. Setidaknya kamu tahu posisimu di keluarga kami, ucapnya melengos dan keluar dari ruangan ini. Tidak hanya kalian saja yang merindukan kedamaian, aku pun juga. Bahkan aku sampai menyewa diriku hanya untuk sebuah rasa bahagia yang pada akhirnya hanya sia-sia saja. Gumamku melihat ke arah pintu. Sangat mewah. Bahkan aku tidak akan mengira akan semewah dan sebagus ini. Aku pikir hanya sebuah pesta kecil saja. Toh juga untuk sebuah pertunangan. Dan ternyata ekspektasiku itu dipatahkan dengan banyaknya tamu yang datang. Dengan banyaknya makanan yang siap untuk disantap. Dengan banyaknya hiburan yang disuguhkan, bahkan dekorasinya juga tidak main-main. Intinya, ini di luar ekspektasiku. Mama Reno mengajakku untuk berkenalan dengan beberapa temannya. Kadang pertanyaannya yang mereka ajukan cukup membuatku senang. Kadang pula ada yang sampai menohokku. Semisal menanyakan kemana orang tuaku, apa pekerjaanku saat ini, berapa banyak saham yang aku punya di perusahaan A atau B, dan masih banyak lagi. Please, aku jauh dari kata bahagia. Malah di saat seperti ini, aku mengharapkan ada Reno di sampingku untuk membantuku menjawab semua pertanyaan mereka. Jangan sampai aku berbohong terlalu banyak hanya untuk memenuhi rasa penasaran mereka padaku. Tidak sengaja aku melihat Nia. Aku langsung membulatkan mata. Secara tidak langsung berarti ibu juga ada di sini. Ma, aku mau menghampiri salah satu temanku boleh? Tanyaku pada Mama Reno. Ia mengangguk yang membuatku langsung menghampirinya. Di tengah perjalanan, Renata menghalangiku. Jaga sikapmu, ucapnya. Aku hanya tersenyum menanggapinya dan menghampiri Nia. Untuk kedua kalinya, aku melihat Nia memakai pakaian selain warna hitam. Kali ini dia terlihat cantik dengan gaun yang melekat di tubuhnya. Nia, di mana ibuku? Tanyaku langsung. Kamu terlihat cantik sekali, Cinta, ujarnya. Terima kasih. Di mana ibuku? Tanyaku lagi, mencoba untuk melihat ke sembarang arah. Ayo ikut aku. Aku mengikuti Nia. Dia membawaku ke sebuah ruangan, mungkin kamar tamu. Ketika masuk, aku sudah menemukan ibu yang sudah duduk di kursi roda, membelakangiku.
Tidak Nia, ibuku masih belum mengingatku, ucapku. Baru saja hendak pergi, aku langsung dibuat membatu oleh panggilannya. Ana, dek. Saat itu juga aku langsung berlari menghampiri ibu. Hanya dia dan Dante yang memanggilku dengan sebutan Ana. Langsung saja aku memeluknya. Kerinduan anak dan ibu ini akhirnya melebur menjadi satu. Celengan rindu itu sudah terpecahkan. Ibu, aku tidak bisa menahan tangis ini. Penantian lama, pengorbanan yang besar, akhirnya berbuah hasil. Kini, ibu bisa mengenaliku sama seperti sebelumnya. Anak, maafkan ibu nak, ujarnya, bahkan ia juga susah mengatakannya karena tangis, tersendat-sendat. Tidak bu, seharusnya Ana yang minta maaf karena tidak mengobati ibu dengan cepat. Seharusnya sudah dari dulu ibu bisa tersenyum. Hidup berdua dengan Ana hingga tidak ada lagi yang bisa mengganggu kita. Sudah lama Ana menantikan ini, kini Tuhan mengabulkannya. Ucapku masih nyaman memeluknya. Apakah dia bisa membuatmu bahagia? Menikah dengannya? Dante sudah kembali nak, dialah pria yang kamu tunggu sejak dulu, ucap ibu. Pertanyaan ini jangan sampai keluar lagi. Aku muak dengan pertanyaan ini, membuatku membeda-bedakan dua pria itu, yang secara tidak langsung menyuruhku untuk mengingat kembali pria brengsek itu. Aku enggan kembali mengingatnya. Dante memang pria yang sudah aku tunggu untuk waktu yang lama. Namun, aku juga tidak mau terluka untuk waktu yang lama pula. Ana yakin Reno yang terbaik bu, ucapku meski pada dasarnya aku masih ragu. Ibu mendukungmu, ucap ibu. Iya, inilah yang aku inginkan, inilah yang aku butuhkan. Setidaknya, meskipun aku tidak menikahi dengan pria yang masih ragu di hatiku, setidaknya ibu bisa menyaksikannya. Itu cukup bagiku daripada ibu melihatku disiksa. Ia tidak boleh tahu kesakitan apa saja yang sudah aku alami sampai saat ini. Cinta, ini saatnya. Mama Reno sudah menjemputku. Aku meluk ibu untuk kesekian kalinya. Aku pergi dulu ibu, jangan lupa untuk menyaksikan pertunanganku dengan Reno, ucapku dan keluar dari ruangan ini. Aku menghapus tangis sebelum semuanya menyadariku. Aku tidak mungkin go public sakit yang aku rasakan. Inilah acara yang paling utama, acara yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Kedua insan yang saling cinta akan membuktikan perasaan cinta mereka. Selanjutnya ialah acara tukar cincin antara Reno dan Cinta. Beri sambutan meriah untuk keduanya, sambut MC. Tepuk tangan yang meriah pun terdengar. Reno menghampiriku dan segala pesona yang sudah terpancar darinya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya dengan penampilan seperti ini. Memakai jas hitam, tapi rambut kelimis. Semuanya seakan mendukungnya untuk tampil lebih tampan dari semua tamu yang menghadiri acara malam ini. Jujur, aku tersipu malu olehnya. Dengan senyuman manis dan mematikan miliknya, memberikan tangannya di depanku. Kamu sangat cantik malam ini Cinta, pujinya. Aneh, seakan ada kupu-kupu terbang di perutku. Reno membuatku merasa ingin terbang. Andai saja Dante yang melakukannya, mungkin aku akan menjadi lebih bahagia dari apapun di dunia ini. Kamu juga sangat tampan, pujiku balik. Aku menyambut tangannya, sontak menjadi semakin riuh. Kami disampit lagi oleh tepuk tangan yang meriah. Kami menjadi pusat dari segala pusat perhatian di tempat ini untuk saat ini. Reno tersenyum manis padaku, aku pun demikian. Apakah ini rasanya bahagia? Seakan kitalah pemilik dari segalanya. Cerita pertemuan kami cukup lucu. Waktu itu tidak sengaja aku menabraknya dan membuatnya sedikit luka. Aku juga mengajaknya untuk makan. Anehnya, padahal biasanya aku tidak terlalu akrab dengan orang lain, apalagi untuk pertemuan pertama. Namun dengan Cinta aku merasa berbeda, lebih nyaman dari biasanya. Mulai dari itu, kami beberapa kali bertemu dalam ketidaksengaja, hingga membuatku yakin kalau dialah jodoh yang sudah Tuhan takdirkan untukku. Kini dia sudah ada di depanku. Lihatlah, ciptaan Tuhan yang satu ini sangat cantik, tidak membiarkanku untuk melihat perempuan lain. Hatiku sudah sangat terpaut untuknya, dan hanya untuknya, ucap Reno di hadapan semua orang. Ah, malu sekali rasanya. Reno, malu, gumamku. Astaga, kenapa harus malu? Sebentar lagi kamu akan menjadi istriku. Cinta, mungkin ini aneh, tapi benar-benar aku rasakan. Sangat berbeda dari biasanya. Cinta, aku mencintaimu lebih dari apapun itu, ucapnya mengaku. Kini aku menatapnya dengan keseriusan. Untuk pertama kalinya, ada pria yang menyatakan cinta di hadapan banyak orang. Pria yang sangat baik, yang sangat tidak pantas denganku. Apakah ini rasanya diakui di hadapan dunia? Rasanya sangat menyenangkan.
Aku tidak tahu kalau pengakuan Reno ini membuatku menitikkan air mata. Ia mempermalukanku dengan istimewa. Wah, sepertinya Reno dan Cinta memang sama-sama saling mencintai satu sama lain. Lihatlah mereka, saling tatap dengan penuh cinta. Baiklah, kita tidak perlu berlama-lama lagi. Bawakan cincinnya cepat, kami tidak sabar melihat mereka, ucap MC. Renata datang, membawakan cincin untuk kami berdua. Ia berderama tersenyum manis pada semua orang, padahal dalam hati ia sangat tidak suka denganku. Reno mengambil cincin yang dibawakan oleh Renata, memegang jariku yang akan dipakaikan cincin. Aku menatap Reno, tidak percaya dengan semua ini. Apakah aku sedang bermimpi? Ini sangat indah, hingga membuatku tidak berani untuk bangun. Cincin itu hendak masuk ke jari manisku. Cincin yang indah yang khusus dipilihkan Reno beberapa hari yang lalu. Perempuan penyewa rahim sebentar lagi menikah hanya untuk menyembunyikan kehamilan yang sebenarnya. Dek, aku langsung menarik jariku, melihat ke arah suara. Dan pelakunya orang yang sama. Danita tersenyum licik, berjalan perlahan ke arah kami. Sedangkan tamu yang lainnya sudah merasa penasaran dengan ucapannya. Danita akan menghancurkan acara ini, hanya untuk menghancurkan harga diriku di hadapan banyak orang. Apa maksudmu, Danita? Tanya Renata. Danita menunjukku, tepat padaku. Dia, Cinta Anastasia, perempuan yang hendak menjadi tunangan Reno, adalah seorang perempuan yang menyewakan rahimnya demi uang. Dia menyewakan rahimnya pada Dante, suamiku, hingga membuatnya hamil. Sekarang dia hamil anak suamiku. Tidakkah dia malu dengan menikahi pria lain? Ucap Danita di hadapan orang banyak. Aku sudah hancur sampai ke dasarnya.